Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga liburannya cukup dan puas ya. Oke, sekarang kita akan mempelajari bab pertama di semester 2 itu tentang tekanan. Oke, sudah terlihat ininya, petanya ya. Tekanan. Nah, kira-kira apa itu tekanan? Coba ada yang tahu? Nah, di sini tekanan itu ada dua, ada tekanan zat padat dan tekanan zat cair. Sekarang kita bahas dulu tekanan zat padat. Tekanan didefinisikan sebagai gaya per satuan luas permukaan tempat gaya itu bekerja, atau lebih simpelnya yaitu gaya yang bekerja pada satu satuan luas. Nah, rumusnya adalah P sama dengan F dibagi A, dengan P itu adalah tekanannya, satuannya Newton per meter persegi, F-nya itu gaya, yaitu satuannya Newton, A itu luas bidang tekanan, satuannya meter persegi. Nah, sekarang contoh tekanan zat padat. Seekor gajah berdiri dengan satu kaki dengan luas telapaknya 500 cm kubik. 500 cm persegi. Dan berat gajah tersebut 30.000 Newton. Berapa tekanan yang diberikan oleh gajah tersebut? Nah, tadi rumusnya P sama dengan F per A. F-nya tadi berapa? 30.000 Newton, A-nya kan 500 cm pangkat 2 atau persegi. Nah, kita ubah dulu ini. 500 cm, cm-nya kita ubah ke meter. Dari cm ke meter itu kan naiknya 2, artinya dibagi 100. Kemudian ingat di sini ada pangkat 2, berarti dikali 2, berarti 100-nya ada 2, jadi 10.000. Jadi 500 dibagi 10.000 hasilnya adalah 0,05 meter persegi. Nah, baru kita masukin rumus yang tadi, P sama dengan F per A. 30.000 Newton dibagi 0,05 meter persegi. Hasilnya adalah 600.000 Newton per meter persegi. Sekarang, tekanan zat cair. Yang pertama, ada tekanan hidrostatis, yaitu tekanan pada benda cair dalam keadaan diam atau statis yang disebabkan oleh zat cair itu sendiri. Jadi, kalau tekanan hidrostatis itu benda cairnya itu dia diam. Rumusnya adalah P sama dengan Rho dikali G dikali H. Ini bukan P ya, tapi Rho dibacanya. Rho dikali G dikali H. pH ini adalah tekanan hidrostatis, Rho itu massa jenis zat cairnya, G itu gaya gravitasi, H itu adalah kedalaman zat cair. Ingat, gaya gravitasi itu cuma ada 2 ketetapannya nilainya, 10 meter per sekon pangkat 2 atau 9,8 meter per sekon pangkat 2. Jangan sampai lupa, gravitasi itu nilainya tetap. Sekarang contoh soalnya. Sebuah bejana berisi penuh dengan air. Jika tinggi bejana itu 2 meter dan massa jenis airnya itu 1000 kg per meter kubik, maka besar tekanan hidrostatis pada dasar bejana adalah, nah kita ketahui tadi kedalamannya berapa? 2 meter H-nya. Rho-nya itu 1000 kg per meter persegi. Oh sorry, di sini bukan meter pangkat 3 ya, meter persegi. Kemudian ditanya berapa tekanan hidrostatisnya P. P sama dengan Rho dikali G dikali H. Rho-nya tadi 1000, kemudian G-nya itu berapa? 10. Ingat 10 ketetapan, H-nya itu adalah 2. Tinggal dikali 1000 dikali 10, 10.000 dikali 2 berarti 20.000 PA. Atau satuannya N per M pangkat 2.
Nah, yang kedua, dari tekanan zat cair yang kedua adalah hukum Archimedes. Semua benda yang dicelupkan ke zat cair sebagian ataupun seluruhnya, maka dia akan mendapatkan gaya ke atas. Sesuai dengan namanya, hukum Archimedes yang nemuin adalah Archimedes. Bunyi hukum Archimedes itu apa? Suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda itu. Nah, rumusnya adalah apa kalau untuk Archimedes? Sama, F sama dengan Rho dikali G dikali VB. Maksudnya apa F? F itu gaya ke atasnya, berapa? Rho itu massa zat cairnya, kilogram per meter pangkat 2. G itu gaya gravitasi M per S pangkat 2 10 atau 9,8. VB atau volume benda yaitu meter pangkat 2. Contoh soalnya, benda berbentuk kubus dengan panjang 0,2 berada dalam air yang berat jenisnya 1000 Newton per meter pangkat 3. Berapakah gaya ke atas benda tersebut? Kita masukin. Tadi berapa? P-nya 0,2 ya. 0,2 panjangnya, 0,2 meter. Volumenya berapa? Coba lihat di sini. Volumenya karena dia berbentuk kubus berarti dipangkatkan 3. Karena volume sisi kali sisi kali sisi kan. Berarti 0,2 dikali 0,2 dikali 0,2 sama dengan 0,008 meter pangkat 3. Ngerti nggak? Jadi kan tadi panjangnya 0,2 meter. Nah, karena volume kubus, maka rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi. Ya udah berarti 0,2 kali 0,2 kali 0,2 hasilnya 0,008 meter pangkat 3. Rho-nya berapa tadi? 1000 Newton per meter pangkat 3. Ditanya FA-nya, panjang ke atasnya. Masukin ke rumus, 1000 dikali 10 dikali 0,008 sama dengan 8 Newton. Sekarang, jika suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka ada ketiga kemungkinan, yaitu yang pertama terapung. Gaya ke atas lebih besar daripada berat bendanya. Jadi FA lebih besar daripada WB atau berat bendanya. Kedua, massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cairnya. Rho, Rho B lebih kecil daripada Rho jenis zat cairnya. Nah, terus yang kedua ada melayang. Nah, gaya ke atas sama dengan berat benda. FA sama dengan WB. Massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cairnya. Rho B sama dengan Rho zat cair. Yang ketiga ada tenggelam. Gaya ke atas lebih kecil daripada berat benda. FA lebih kecil daripada WB. Kemudian massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Yaitu Rho B lebih besar daripada Rho zat cair. Jadi ada 3 yang tadi ya. Terapung, kemudian apalagi melayang, dan tenggelam. Oke. Sekarang penerapan hukum Archimedes. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita penerapan hukum Archimedes ini digunakan oleh hidrometer, kapal laut, galangan kapal, jembatan ponton. Apa jembatan ponton? Jembatan mengambang. Silahkan kalian baca di buku kalian masing-masing. 3. Bejana berhubungan. Ketentuan bejana berhubungan. Pertama, permukaan zat cair yang sejenis dalam bejana berhubungan, yaitu selalu mendatar dan sama tingginya. Kedua, permukaan zat cair yang tidak sejenis dan tidak dapat bercampur, maka tinggi permukaannya tidak sama. Artinya gini, kalau yang pertama, kalau misalnya sama-sama dia jenisnya zat cair, maka dia sama tingginya dan sama-sama mendatar. Tapi kalau misalnya dia berbeda jenis, misalnya antara air dengan minyak, maka dia tinggi permukaannya dia tidak sama gitu. Rumusnya adalah Rho 1 dikali H1 sama dengan Rho 2 dikali H2. Nah, contohnya sekarang. Pipa U mula-mula diisi sirup, kemudian salah satu kaki pipa U ditambah minyak kelapa, sehingga permukaan air sirup tidak sama tingginya. Bila tinggi minyak kelapa 24 cm, maka perbedaan tinggi permukaan sirup di kedua kaki pipa U adalah diketahui Rho minyaknya adalah 0,9 gram per cm pangkat 2, tinggi minyaknya itu 24 cm, kemudian massa jenis
sirup yaitu 1,2 gram per sentimeter pangkat 2. Kemudian kita hitung tadi. Nah, ini apa tadi? Rho S itu adalah sirup ya. Kemudian Rho K itu adalah minyak. Rho itu tadi apa? Massa jenis zat. Gitu. Ini sirup, ini minyak. Kemudian ini tinggi minyaknya 24 cm. Nah, berapa tinggi sirupnya tersebut? Yaitu pakai rumus tadi. Rho 1 dikali V1 sama dengan Rho 2 dikali V2. 1,2. Kemudian 1,2. Sebentar. Nih, 1,2 dikali H1 sama dengan 0,9 dikali 24. Nah, kita hitung dulu. Ini dikali ini dulu. 0,9 dikali 24 berapa? 21,6. Ini salah ya. Ini 216 salah. 21,6. Barulah dihitung H1 sama dengan 21,6 dibagi 1,2. Hasilnya adalah 18 cm. Gitu. Oke, yang keempat adalah hukum Pascal, yaitu tekanan yang dikerjakan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke semua arah secara merata. Rumusnya adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F itu gaya, A itu luas bidang. Alat-alat yang bekerja dengan prinsip hukum Pascal yaitu dongkrak hidrolik, jembatan angkat, kemudian kempa hidrolik. Sebuah kempa hidrolik mempunyai luas penampang 50 cm persegi dan 2,5 cm persegi. Jika ada tekanan dengan gaya 200 Newton pada penampang 50 cm persegi, berapa gaya yang bekerja pada penampang tersebut? A1-nya tadi 50, A2-nya 2,5, F1-nya 200, F2-nya berapa? Tinggal kita masukin ke sini rumusnya. 200 per 50, F2-nya belum, kemudian A1-nya A2-nya 2,5, tinggal dikali silang. 200 dikali 2,5 berapa? 5 berapa? 500. Nah, hasilnya adalah 9 Newton. Oke, sekarang kita bahas tentang tekanan darah. Nah, ini penting nih karena kita semester 1 tidak membahasnya. Tekanan darah yaitu peredaran darah manusia itu terbagi menjadi 2, yaitu ada peredaran darah besar, ada peredaran darah kecil. Maksudnya apa? Peredaran darah besar itu dimulai dari bilik kiri ke seluruh tubuh, kemudian serambi kanan. Lihat di sini. Dari bilik kiri, kemudian ke seluruh tubuh, lalu masuk ke serambi kanan. Kemudian kalau peredaran darah kecil dari bilik kanan, dari bilik kanan, di sini, kemudian masuk ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Nah, di sini ada 2 warna. Yang merah itu adalah apa? Yang merah itu adalah dia yang kaya dengan oksigen. Yang biru itu kita misalkan yaitu kaya dengan karbon dioksida. Jadi kalau yang peredaran darah besar, dia itu memberikan oksigen kepada seluruh tubuh, dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian dibawa ke serambi kanan. Nah, dari serambi kanan kita lihat dibawa ke paru-paru, kemudian di sini terjadi proses difusi. Proses difusi ini pertukaran antara gas CO2 dengan O2. Nah, hasil dari CO2 yang dimasukkan ke dalam paru-paru, maka akan keluar lagi oksigen. Kemudian oksigen akan keluar lagi ke seluruh tubuh. Seperti itulah tubuh kita itu. Nah, kemudian tekanan darah itu apa sih? Tekanan darah itu adalah otot jantung berkontraksi dan menyebabkan jantungnya berdenyut. Nah, kalian pernah tensi darah? Nah, itu adalah contoh tekanan darah. Gini, tekanan darah terbagi menjadi 2. Tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik. Tekanan darah sistolik yaitu tekanan darah paling tinggi, di mana dia otot jantungnya berkontraksi, kemudian jantungnya mengerut, serta mendesak darah masuk ke arteri.
Kalau misalkan tekanan darah diastolik, tekanan darah rendah, otot jantung berelaksasi, jantungnya mengembang. Kemudian darah masuk ke dalam jantung dari vena. Nah, tekanan darah normal misalnya 120 per 80 milimeter Hg itu adalah air raksa ya. Nah, 120 itu tekanan darah sistolik. Tekanan darah sistolik, 80-nya itu tekanan darah diastolik. Jadi kalau misalkan kalian tensi kalian 110 per 90 berarti tekanan darah sistoliknya kalian 110, tekanan darah diastoliknya kalian 90, seperti itu. Nah, kemudian apa sih arteri, apa sih vena, apa sih kapiler? Nah, arteri itu dia yang membawa darah meninggalkan jantung. Kalau vena, dia membawa darah menuju jantung. Kalau kapiler membawa darah menuju sel-sel jaringan. Nah, kalau arteri letaknya tersembunyi dalam permukaan tubuh, kalau darah vena letaknya itu lebih di permukaan tubuh. Kemudian dindingnya lebih tebal kalau arteri, lebih tebal, lebih kuat dan elastis. Kalau misalkan pembuluh darah vena dia lebih tipis dibandingkan pembuluh nadi. Kalau kapiler itu terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, oke. Untuk pelajaran tekanan pada pertemuan pertama sampai sini aja. Kalian tidak ada tugas, tetapi kalian tidak ada latihan soal, tapi kalian mencatat contoh soal yang tadi di PPT Ibu share. Kemudian nanti kemudian kalian catat juga yang tekanan darah, karena itu penting gitu. Oh, ya. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.